Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Kami di sini masih terus menantikan cerita kiriman dari Anda. Silakan untuk yang ingin berbagi pengalaman mistis Anda, kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun ke WA admin. Dan durasinya bebas, bisa setengah jam, 8 menit, atau 1 jam dan seterusnya ya. Oke, langsung saja. Untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kisah Calon Arang, Dendam Kesumat Pemuja Durga. Berikut adalah sekelumit cerita tentang kengerian peristiwa balas dendam calon arang, sang pemuja Durga dengan serangan ilmu hitamnya yang berhasil membungkam seantero negeri. Namun, yang jahat pasti akan kalah dengan yang baik. Seperti itulah nanti akhir kisah hidup calon arang. Di sebuah daerah yang sekarang bernama Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri, hiduplah seorang wanita sakti yang memiliki ilmu leak atau ilmu hitam pemuja Durga. Sang wanita tersebut adalah calon arang. Dia mempunyai perguruan ilmu hitam dan hanya memiliki murid wanita. Ada 4 murid wanita senior dalam perguruan ilmu hitam calon arang, yaitu Nyi Larung, Nyi Lenda, Nyi Lendi, dan Nyi Sedaksa. Calon arang merupakan seorang janda yang terkenal bengis dan jahat. Dia memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Anaknya bernama Diah Ratna Mengali. Sang anak tidak kunjung dinikahi oleh pria manapun. Hal ini disebabkan karena sang ibu yang bisa meleak. Tentu saja sang anak perempuannya juga bisa memiliki ilmu leak. Para pemuda pada masanya tidak berani melamar Diah Ratna Mengali. Mereka takut dengan ilmu hitam yang dimiliki oleh calon arang maupun putrinya. Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga calon arang. Kabar tersebut disampaikan oleh anak buahnya yang bernama Nyi Larung, sehingga calon arang menjadi naik pitam dan tidak terima jika akhirnya Diah Ratna Mengali akan menjadi perawan tua. Kabar tersebut tentu saja berasal dari masyarakat Kediri. Calon arang tidak terima dengan tuduhan putrinya bisa meleak. Calon arang pun sebenarnya adalah seorang manusia biasa yang ingin putrinya menikah dan memberikannya cucu. Namun gemburan fitnah yang dia terima mengakibatkan calon arang menjadi marah dan ingin membalas serangan terhadap rakyat Kediri. Anak-anak perguruanku, gemburan fitnah yang aku terima telah membuatku menjadi murka. Aku akan memberikan pelajaran berupa hukuman bagi rakyat Kediri, kata calon arang. Apa yang akan kami lakukan untuk membantumu, Ibu? Tanya salah satu dari murid calon arang. Pada suatu malam yang akan kutentukan, yaitu malam Kajeng Kliwon, kalian harus bersiap di desa-desa pesisir Kediri. Kalian harus merubah diri kalian menjadi leak untuk menghancurkan rakyat Kediri. Perintah calon arang dengan mata nanar dan menyeramkan. Kami akan menyerang seluruh rakyat Kediri yang menghina ibunda calon arang, kata murid-murid calon arang serempak. Calon arang tersenyum puas. Ia tidak sabar membalas dendam terhadap rakyat Kediri yang telah mencoreng namanya. Calon arang mulai mempersiapkan diri untuk menenung rakyat Kediri dengan segenap tenaga. Sehari sebelum serangan calon arang, daerah Kediri masih tampak aman, tenang dan damai. Penduduknya masih beraktivitas seperti biasa. Mereka mencari nafkah dengan cara bertani, nelayan, dan berdagang. Anak-anak masih terlihat ceria bermain di halaman rumah mereka. Kaum ibu asik mencari kutu di rambut dan sesekali bercengkrama dengan kelompoknya. Dikala senggang, kaum laki-laki mengelus-elus ayam aduan serta memberi makan ayam jagonya. Ketika malam tiba, suasana menjadi berbeda. Malam tersebut dinamakan Kajeng Kliwon. Dipercaya oleh penduduk setempat, pantang bagi masyarakat untuk pulang ke rumah pada tengah malam. Malam tersebut adalah malam keramat dengan suasana yang mencekam. Pada saat itu pula, calon arang dan murid-muridnya telah berubah menjadi leak, siap untuk menyerang masyarakat Kediri. Karena aura ilmu hitam yang telah menyerang dan sampai ke desa-desa itu, cuaca malam hari langsung menjadi panas dan gerah. Mereka tidur dengan gelisah. Anak-anak serta para bayi juga mengalami hal yang sama. Para bayi di desa itu mulai menangis tidak tenang.
hewan-hewan pun memberikan isyarat akan munculnya sesuatu yang tidak lazim. Hewan tokek bersaut-sautan, burung gagak mulai bersuara, banyak kodok melompat dan menimbulkan suara kegaduhan meski bukan musim penghujan. Merasakan keganjilan tersebut, masyarakat mulai ketakutan. Mereka sebagian besar tidak berani untuk memandang keluar rumah. Jika mereka memandang keluar rumah, pemandangan mengerikan akan tampak di luar sana. Langit seolah memerah, angin ribut, cuaca panas, dan hewan yang bersuara gaduh. Ketakutan tersebut membuat orang-orang yang berani mengintip keluar mengalami sakit ngeep atau ketakutan yang luar biasa. Esoknya banyak penduduk gempar dengan kematian mendadak. Sebelum mereka mati mendadak, mereka mengalami muntah dan mencret tanpa diketahui sebabnya. Banyak mayat yang dikuburkan di setra atau tempat pemakaman. Akan tetapi orang-orang yang ikut mengubur mayat-mayat tersebut akhirnya menjadi sakit dan meninggal. Bertubi-tubi peristiwa penguburan mayat terjadi di desa pesisir Kediri, seolah wabah kematian dekat dengan mereka. Di antara para warga juga mengadu kepada balian atau dukun untuk mengusir ilmu hitam. Namun para balian yang ikut mengusir ilmu hitam tersebut tidak dapat berbuat banyak. Setelah mereka melakukan ritual pengusiran ilmu hitam, para balian mengalami sakit mencret dan meninggal. Keadaan tersebut telah membuat resah masyarakat, dan akhirnya cerita itu sampai kepada Raja Erlangga. Para penjuru desa atau pengurus desa, para pengelisir atau tetua, dan para pemangku desa menghadap Raja Erlangga tentang musibah penyakit atau gerubuk yang melanda sebagian besar masyarakat pesisir Kediri. Akhirnya, Raja Erlangga memerintahkan pasukannya untuk menyerang Calonarang. Bala tentara yang dikirimkan Raja Erlangga terlalu gampang bagi Calonarang. Calonarang dapat mengalahkan bala tentara Raja Erlangga dengan waktu yang singkat dan menambah kemarahan bagi Calonarang itu sendiri. Calonarang sendiri adalah penyembah Durga dan penganut Bhairawa Pengiwa. Dia mampu melakukan ritual-ritual terhadap Durga untuk menimbulkan bencana wabah penyakit yang berakhir dengan kematian ke seluruh wilayah. Raja Erlangga kewalahan dengan gempuran Calonarang. Dia merenung sejenak untuk mencari jalan keluar menghadapi Calonarang. Akhirnya, Raja Erlangga menemui penasehatnya yang sangat sakti. Beliau bernama Empu Baradah. "Wahai Empu Baradah, aku sangat terusik dengan serangan Calonarang. Rakyatku menjadi terkena wabah penyakit dan kematian. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Raja Erlangga dengan raut wajah yang sedih. Paduka Raja Erlangga, Calonarang merupakan seorang wanita yang licik dan bengis. Jika Paduka mengerahkan kekuatan dengan mengirim semua bala tentara, tidak akan bisa mengalahkan Calonarang. Kekuatan ilmu hitam Calonarang berada di tingkat tinggi. Jika berkehendak, saya akan menyarankan perkawinan politik antara seseorang di wilayah Kediri ini dengan putri Calonarang, Diah Ratna Mengali, ucap Empu Baradah. "Apa rencanamu, wahai Empu Baradah?" tanya Raja Erlangga lagi. Empu Baradah yang cerdas menjawab dengan tersenyum kepada Raja Erlangga, "Aku akan mengawinkan muridku, yaitu Empu Bahula, untuk dinikahkan dengan putrinya Calonarang. Pernikahan ini bertujuan untuk menggerogoti kelemahan dari Calonarang itu sendiri. Empu Baradah akan mengulik kelemahan ibu mertuanya dari anaknya sendiri. Jika itu dapat membantu, aku setuju dengan saranmu, Empu Baradah," jelas Raja Erlangga. Menurut cerita rakyat Bali, akhirnya datanglah rombongan lamaran Empu Bahula di hadapan Calonarang. Calonarang menerima lamaran tersebut. Dia cukup senang karena anaknya sudah dilamar oleh seorang pria. Empu Bahula akhirnya menikah dengan Ratna Mengali dan tinggal di rumah Calonarang. Setelah beberapa waktu Empu Bahula tinggal di tempat Calonarang, dia memperoleh informasi bahwa Calonarang setiap hari membaca sebuah kitab dan melakukan ritual angker.
Diam-diam Mpu Bahula mencuri kitab yang dibaca oleh ibu mertuanya. Kitab tersebut sempat dibawa oleh Mpu Bahula kepada gurunya, Mpu Baradah. Kebetulan Mpu Baradah telah berada di Gira untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit tenung. Dengan seksama Mpu Baradah meneliti kitab tersebut. Setelah mendapatkan kesimpulan, Mpu Baradah menyuruh Mpu Bahula untuk mengembalikan dengan segera kitab tersebut ke tempat asalnya, agar calon narang tidak menyadari bahwa kitabnya telah dicuri. Mpu Baradah akhirnya dapat bertatap muka dengan calon narang. Dengan ilmu diplomatiknya, Mpu Baradah mengingatkan calon narang agar menghentikan sihirnya terhadap masyarakat Kediri. Dengan kekuatan diplomatik Mpu Baradah, calon narang sendiri telah sadar dengan kesalahannya. "Hai Mpu Baradah, aku minta diruat untuk melebur dosa-dosaku. Jika engkau dapat meruat untuk menghapuskan dosa-dosaku, aku akan menuruti keinginanmu, yaitu menghentikan sihir yang aku lakukan," jelas calon narang. "Calon narang, mohon maaf, aku tidak bisa meruat dirimu. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya dosa-dosamu," jelas Mpu Baradah. Mendengar penjelasan Mpu Baradah, calon narang menjadi marah. Pertempuran akhirnya terjadi antara Mpu Baradah dengan calon narang. Calon narang akhirnya menyemburkan api yang keluar dari matanya untuk membunuh Mpu Baradah. Akan tetapi, Mpu Baradah lebih sakti dibandingkan calon narang. Pertempuran yang sengit itu akhirnya dapat membunuh calon narang dengan keadaan berdiri. Mengingat calon narang sempat bertobat dan ingin melakukan ruatan, Mpu Baradah akhirnya dapat menghidupkan kembali calon narang. Setelah mempelajari ajaran kebenaran untuk mencapai moksa, calon narang akhirnya meninggal dunia untuk selamanya. Demikian sahabat sejuta kisah, sekelumit kisah calon narang, dendam kesumat pemuja Durga. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin berbagi cerita pengalaman mistis Anda di channel Sejuta Kisah, segera kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun ke nomor WA admin, dan nanti akan segera diproses, durasi bebas. Terakhir, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.